Pembukaan Zenlong Tai setara dengan meninggalkan pintu keluar dari area kejahatan pertama. Tapi dari mana jalan keluar ini? Itu juga dewa mutlak kaisar atau Baguyo. Ekspor ada di sini. Sisi mana yang tidak datang? Kemudian tinggal di tempat gelap dan hantu ini. Saudara Qin, Baguyo, mereka pasti tinggal di dekat pintu keluar. Makna Tu Yubai sangat jelas. Dan setelah mata Qin Yichen berkelip, Jian Mei perlahan-lahan mengulurkan tangan. Tertawa, kata saudara Yubai. Apakah ini merupakan berkah atau kutukan? Jika itu adalah mantan dewa perang Taoisme, Qin Yichen tidak bisa tinggal. Tapi sekarang, pergilah. Pada saat yang sama, cahaya ilahi perlahan-lahan turun di gurun, berubah menjadi seberkas cahaya untuk menarik semua kekuatan. Sementara Baguyo berdiri di langit, dengan dingin berkata, waspadai semua di sekitar. Temukan jejak 7 putra penjara surgawi, segera melaporkan. Dia tidak percaya, ada semacam transisi untuk tinggal di tempat hantu ini. Selain itu, Dao Jun berpesta sekali setiap 10.000 tahun, dan bahkan di waktu berikutnya, tuannya masih menguasai 3.000 Dao Ting. Banyak protos yang bertebaran, dan mengawasi, dan setelah sehari, harta komunikasi Baguyo tiba-tiba terdengar. Tuanmu Baguyo. Tusan datang dari arah wali. Tusan. Baguyo tertegun sejenak. Reaksi pertama adalah berpikir, apakah mereka mengubah Tu Yubai menjadi boneka ajaib begitu cepat? Saudara. Dongmang mendengar kata-kata itu, dan ada juga kilatan kejutan di matanya. Dan kemudian 6 putaran mata Tuhan mendesaknya untuk melihat ke arah tenggara. Dan di bawah pandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Roh jahat itu masih hidup. Tanda seru. Baguyo terkejut. Menilai dari jejak berkelahi di sekitarnya, beberapa hari yang lalu, Tusan dan kematian pastilah pertempuran yang sengit. Berapa banyak orang yang tersisa? Dongmang sedikit mengernyit. Tidak lebih, tidak kurang. Mungkin setengah kurang dari di istana Jiuli Dao. Mungkinkah mereka lolos dari pengejaran setelah kematian? Baguyo berpikir begitu, tetapi itu mungkin. Namun, mengejutkan untuk memikirkan perbedaan kekuatan antara Tusan dan yang selamat. Selain itu, sebanyak setengah dari murid Tusan selamat. Namun, Dongmang tiba-tiba melihat ke belakang, dan 6 putaran mata Tuhan berhati dingin. Kakak, apakah kita ingin? Selama pidatonya, Dongmang membuat gerakan menyeka lehernya. Lagi pula, meski tidak banyak harta di prajurit yang kalah ini, kaki nyamuk juga daging. Poin kuncinya adalah bahwa di mata Dongmang, kekuatan tempur Tusan yang tersisa sama sekali tidak mudah untuk dikemas. Mata Baguyo berkedip, sepertinya tersenyum. Biarkan mereka datang duluan. Setelah beberapa saat, Qin Yichen bergegas ke tempat pilar cahaya yang terang. Baguyo masih tertinggal di langit dan menatap yang sebelumnya. Qin Yao Huang, hidupmu cukup sulit. Qin Yichen mengepalkan tangan dan berkata sambil tersenyum. Di mana dan di mana keberuntungan itu, suster Baguyo patut ditiru. Namun, suaranya hanya jatuh. Tetapi saya mendengar minuman dingin, sehingga ekor Tu Yubai yang bergolak, yang sudah cemas. Tusan. Tanda seru. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa berdiri di samping Baguyo adalah Jiuli Daozun. Napas yang mengerikan itu jauh lebih baik daripada leluhur Wusu. Selain itu, meskipun Jiuli Daozun sudah mati pada saat ini, yaitu, jiwa Tao dihamburkan, tetapi dagingnya belum runtuh. Qin Yichen tidak tahu apakah Jiuli Lizun ini masih memiliki kesadaran, atau sepenuhnya dimanipulasi oleh Baguyo. Tapi niat membunuh di mata Dewa Ganas itu sudah cukup untuk menakuti Tu Yubai semua menggigil. Siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat antara Jiuli dan ras manusia? Dan leluhur lama mereka Tusan, tetapi istri kuat umat manusia. Baguyo berdiri tegak, tiba-tiba bermain dengan rasa. Qin Yao Huang, tidakkah kamu akan membuatku tergagap? Qin Yichen tertegun, apakah orang ini begitu langsung? Namun, sebelum Qin Yichen membuka mulutnya, dia mendengar minuman dingin dari kejauhan. Semua pihak jahat, berani bersembunyi. Baguyo melihat sekeliling dan melihat seorang kaisar ilahi terbang bersama puluhan proto orang kuat. Dan setelah beberapa saat, ada permohonan. Lord Baguyo menyelamatkan hidupnya. Harta karunku ada di sini. Tolong beri jalan hidup. Saya melihat bahwa kaisar ilahi menahan sekelompok setan. Dan kaisar iblis menuju memegang harta dan gemetar. Ketika ketiga dewa Baguyo melihat ini, mereka tidak dapat membantu tetapi tertegun. Dongmang bahkan lebih terkejut. Jika saya ingat dengan benar, bukankah saudara kandung Mozu ini? Dongmang tiba-tiba tersenyum. Seberapa kuat dia sehingga dia memiliki 7 putra di penjara? Mengapa dia langsung mengirim seseorang untuk melewati kekayaan kali ini? Dan iblis kaisar tiba-tiba memperhatikan sesosok ramping. Dan pada saat itu, dia disambar petir dan berteriak, Qin Yichen, bagaimana kabarmu masih hidup? Tanda seru. Kenapa kamu tidak mati? Kamu tidak bisa mati. Begitu kata-kata keluar, melihat ketakutan kaisar iblis, Dongmang tertegun, dan bahkan kecewa. Apa yang salah denganmu? Tidak dapat melihat siapa yang bertanggung jawab sekarang?
Apakah Juni ini membuatmu lebih takut? Atau apakah Qin Yichan lebih menakutkan? Bahkan Baguyo mengangkat alisnya, dan Kaisar Iblis takut dia dapat dimengerti. Lagi pula, Jiuli Daozun di sekitarnya memiliki cukup pencegahan. Namun, sikap iblis terhadap Qin Yichan. Baguyo melirik Qin Yichan dengan aneh, dan berkata dengan suam-suam kuku, aku ingin berurusan dengan kematian, tetapi aku tidak mengatakan aku ingin melindungimu. Namun, ketika kata-kata itu berakhir, Baguyo mengetahui bahwa Kaisar Iblis ini masih sangat ketakutan. Tanda seru. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Tusan bermain-main? Ungkapan ini sangat tepat. Dongmang tidak bisa melihatnya lagi. Dia menamparkan beberapa tamparan di wajah Kaisar Iblis dan meraih kepalanya. Matanya tajam. Bayangan pro. Larilah. Biarkan mereka meluncur. Namun, Iblis Kaisar tampaknya sangat bodoh. Rasa sakit di tamparan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sosok mengerikan di depannya. Shadow Pro. Crash. Tiba-tiba, Kaisar Iblis meraung. Dan dia hampir pingsan saat ini. Apakah itu jalan kehidupan atau jalan kematian di depannya? Dia bertemu dengan Dewa Pembunuh. Tuan Baguyo, tolong biarkan aku pergi. Cross, menyerah. Di mana lawanmu? Mata Baguyo tertegun. Apa kau pikir aku bisa membiarkanmu pergi? Namun, pada saat ini, saya waspada bahwa banyak protos di sekitar saya menemukan jejak-jejak dari Demon Rache. Tetapi mereka semua datang dari segala arah. Tetapi setiap gelombang memiliki puluhan setan. Dan hanya beberapa yang sepenuhnya seperti untuk mati. Yang paling mengejutkan Baguyo adalah bahwa sampai sekarang, dia belum melihat sosok 7 putra surga. Apa yang sebenarnya terjadi? Baguyo memandangi klan iblis yang telah berlutut, dan ketakutan. Hanya Qin Yichan yang tertawa di sampingnya. Dan jawaban dari mulut balap iblis membuat Baguyo tertegun. Semua mati. Tanda seru. Seven Sons of Heaven. Tidak ada yang lolos. Berita seperti ini sudah cukup menjadi petir bagi setiap proto yang kuat yang hadir.